Kembali dari Dunia Abadi. Audiobook, novel silat. Episode 118. Dia muridku, Chen Zizong. Zizong, ini Mu Wanying, alumnus Universitas Shanghai, kata Tang Xiu. Saya mengenalnya, guru, kata Chen Zizong sambil tersenyum. Dia dihormati dan dikenal sebagai wanita cantik pertama di Beijing, dan wanita muda dari Wangsa Mu dari Beijing. Mu Wanying tercengang, lalu berkata, "Kau murid Tang Xiu? Kau, apa sebenarnya yang kau pelajari darinya?" "Wusu," kata Chen Zizong. Ekspresi penasaran sekaligus aneh terlihat di wajah Mu Wanying saat dia menatap Tang Xiu dan memuji. Tang Xiu benar-benar punya banyak hal yang bisa dilakukannya. Aku benar-benar iri padamu karena bisa belajar sesuatu darinya. Tapi, bagaimana kau tahu kalau aku anggota keluargamu? Saya pernah melihat kakekmu. Beberapa tahun yang lalu ketika kesehatannya sedang tidak baik, saya secara pribadi mengirimkan beberapa ramuan obat yang berharga kepada keluargamu di Beijing, kata Chen Zizong sambil tersenyum. Sekarang aku mengingatmu. Kau Paman Chen, bos farmasi Endless Virtua, kan? Mu Wanying terkejut. Chen Zizong segera melambaikan tangannya. Tolong, jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Chen Zizong. Kamu adalah teman guruku, dan dipanggil paman adalah sesuatu yang tidak berani kuterima. Ekspresi aneh muncul di wajah Mu Wanying sekali lagi. Dia menatap Tang Xiu dan Chen Zizong, merasa kagum dan heran dalam hati. Perlu dicatat bahwa farmasi Endless Virtua milik Chen Zizong adalah perusahaan obat herbal Tiongkok yang besar, dan tidak ada duanya di negara ini. Bisnis utamanya adalah perdagangan tanaman obat yang mencakup seluruh negeri. Namun, seseorang yang identitas dan kekayaannya begitu penting seperti dia ternyata telah secara resmi mengakui Tang Xiu sebagai gurunya benar-benar tidak terbayangkan dan tidak masuk akal. Bab 491, Transformasi Han Qingwu. Saat aroma harum tercium dari villa, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Sepertinya dua pembantu rumah tangga yang disewa Cinan adalah juru masak yang sangat handal. Aromanya saja sudah menggugah selera makanku. Baiklah, mari kita masuk dan makan dulu. Kamu sedang mencari pembantu, dan sekarang kamu malah mempekerjakan dua orang? Tanya Mu Wanying dengan heran. Kupikir Tang Xiaojin dan yang lainnya akan tinggal di sini untuk beberapa lama. Aku tidak menyangka akan ada orang yang datang ke Shanghai, jadi aku menitipkan mereka pada mereka. Kedua pembantu rumah tangga itu awalnya disewa untuk mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi karena orang itu datang dan membawa mereka pergi, aku juga tidak tega mengusir mereka berdua. Jadi aku membiarkan mereka tinggal. Selain itu, villa itu masih membutuhkan beberapa orang untuk membersihkannya. Mu Wanying segera bertanya. Oh, siapa yang membawa Tang Xiaojin dan yang lainnya? Kemana tepatnya mereka akan dibawa? Bukankah kelima orang itu diadopsi olehmu? Bagaimana? Aku memang mengadopsi mereka, tetapi aku tidak punya waktu untuk merawat mereka. Tang Xiu menyela dan berkata. Jadi aku mengatur seseorang untuk merawat mereka, jadi mereka tidak akan memiliki masalah sama sekali. Meskipun tampak ragu, Mu Wanying akhirnya mengangguk dan berkata, kapan aku bisa bertemu mereka lagi? Nanti kau akan berkesempatan melihatnya. Ucap Tang Xiu. Setelah makan malam, Chen Zizong tinggal di halaman dan terus berlatih teknik penempaan tubuh, sedangkan Mu Wanying menarik Tang Xiu untuk berjalan-jalan di luar. Mu Wanying berkata bahwa itu untuk membantu mencerna makanan. Namun, saat keduanya meninggalkan kompleks villa, ponsel Tang Xiu berdering. Yang membuatnya bingung adalah nomor yang tertera di layar tidak dikenalnya. Tang Xiu berbicara, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Tang Xiu, di mana kamu sekarang? Suara Han Qingwu terdengar dari telepon seluler. Dengan alis sedikit berkerut, Tang Xiu berkata perlahan. Saat ini aku ada di kompleks Villa Blue Star. Tunggu aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, Han Qingwu menutup telepon. Melihat Tang Xiu yang linglung sambil memegang ponselnya, Mu Wanying menyentuhnya dengan sikunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa itu? Kupikir dia bisa membuatmu linglung seperti itu? Itu Han Qingwu, jawab Tang Xiu setelah dia sadar kembali. Guru yang bertanggung jawab di kelasmu? Apa yang dia inginkan darimu, meneleponmu selarut ini? Tanya Mu Wanying. Aku tidak tahu.
kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengatakan akan datang, tetapi dia tidak memberitahuku apa yang diinginkannya. Wanying, apakah kamu tidak keberatan jika kamu berjalan-jalan sendiri? Aku akan kembali untuk menunggunya. Setelah berpikir sebentar, Mu Wanying menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita kembali bersama. Baiklah kalau begitu. Tang Xiu mengangguk. Setelah setengah jam, Han Qingwu tiba di kompleks villa dengan mobil. Dia menanyakan nomor villa Tang Xiu dan langsung pergi ke sana. Ketika dia memasuki halaman depan dan melihat Chen Zizong, yang sedang berlatih bela diri, alisnya berkerut, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan dan langsung pergi ke aula villa. Tang Xiu, ayo bicara. Ekspresi Han Qingwu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan saat dia menatap Tang Xiu yang tengah duduk di sofa ruang tamu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Tang Xiu. Aku ingin berbicara tentang, kata Han Qingwu. Ucapannya tiba-tiba terhenti saat pandangannya bergerak. Ketidakpercayaan tampak di matanya saat ia melihat Mu Wanying menyeka rambutnya yang basah dengan handuk kering. Piyama yang dikenakannya, khususnya, membuatnya linglung. Apakah Anda baik-baik saja, Guru Han? Mu Wanying terkekeh. Saya mendengar dari Tang Xiu bahwa Anda akan datang. Jadi saya keluar untuk menyambut Anda karena kita saling kenal. Merasa sedikit kesal di dalam hati, Han Qingwu sedikit mengernyit dan bertanya. Mengapa kamu di sini? Saya tinggal di sini untuk sementara waktu, kata Mu Wanying sambil tersenyum. Han Qingwu menoleh ke arah Tang Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya. Apakah kalian berdua saling mencintai atau semacamnya? Seseorang pernah menyakitiku terlalu dalam, membuatku tidak ingin jatuh cinta lagi. Wanying, istirahatlah di kamarmu. Guru Han datang menemuiku, dan aku yakin dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan, kata Tang Xiu ringan. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Guru Han, kata Mu Wanying sambil terkekeh. Han Qingwu menatap punggung Mu Wanying hingga ia menghilang di pintu masuk aula. Kemudian, ia tiba-tiba menoleh ke Tang Xiu dan bertanya. Kau baru saja mengatakan bahwa seseorang pernah menyakitimu terlalu dalam. Apakah orang itu bernama Su Qingcheng? Raut wajah Tang Xiu berubah drastis. Ia tiba-tiba bangkit dari sofa dan kilatan dingin muncul di matanya, saat ia berkata dengan tegas dengan suara berat. Katakan padaku, apa yang kau ketahui? Han Qingwu mengamati ekspresi Tang Xiu dengan saksama. Setelah beberapa menit terdiam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu nama ini. Aku ingin mendengar kebenarannya, kata Tang Xiu dengan dingin. Itu benar. Gambaran-gambaran yang muncul di benakku agak membingungkan dan membingungkan. Dan akhir-akhir ini, aku telah menjelaskannya dengan jelas. Meskipun aku tidak tahu bagaimana gambar-gambar ini muncul di kepalaku, satu hal yang pasti, itu benar-benar berhubungan denganku. Lagi pula, ada dua nama. Satu adalah Su Qingcheng dan yang lainnya adalah Tang Xiu. Kedua nama ini tampaknya sangat penting bagiku, bahkan lebih penting daripada diriku sendiri. Menatap dalam-dalam ke matanya sebelum menarik kembali tatapannya, Tang Xiu kemudian duduk kembali di sofa. Dia menunjuk ke sofa di seberangnya dan berkata, silakan duduk. Datang mencariku selarut ini, aku yakin ini bukan satu-satunya hal yang ingin kau bicarakan padaku. Setelah Han Qingwu duduk, dia berkata dengan serius. Tang Xiu, aku harap kau bisa memberitahuku sesuatu. Ini tentang gambar-gambar yang ada di kepalaku. Jangan menyangkalnya. Kau pasti tahu sesuatu, karena namamu muncul di kepalaku. Bukankah namaku sudah muncul di pikiranmu setelah aku menyelamatkanmu dari kecelakaan mobil waktu itu? Mengapa kamu menanyakannya sekarang? Tanya Tang Xiu ringan. Han Qingwu menggelengkan kepalanya. Bukan ini yang sedang kubicarakan. Ini tentangmu dan Su Qingcheng. Diam, teriak Tang Xiu dengan marah. Han Qingwu menatap kosong. Tiba-tiba, senyum cerah muncul di wajahnya yang serius, saat dia menatap tajam ke arah Tang Xiu dan berkata, sepertinya orang yang telah menyakitimu adalah dia. Dan kamu juga tahu sesuatu tentang gambar-gambar ini di dalam kepalaku. Katakan saja padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi padamu, dan apa hubungannya denganku? Kamu tidak punya hak untuk tahu itu, kata Tang Xiu dingin. Tidak, aku sudah melihatnya, kata Han Qingwu.
gambar-gambar ini muncul di kepalaku dan benar-benar memengaruhiku. Gambar-gambar ini juga mulai memengaruhi hidupku, bahkan diriku sendiri pun terpengaruh olehnya. Apakah kau ingin melihat sesuatu? Inilah yang kupelajari dari gambar-gambar ini, dan ini adalah metode yang tidak akan pernah bisa dipelajari oleh manusia normal. Setelah berkata demikian, Han Qingwu perlahan mengangkat tangan kanannya, sementara beberapa gelas kosong di atas meja di antara mereka berdua diam-diam melayang beberapa sentimeter di atas permukaan meja dan tetap di sana tanpa bergerak. Kamu? Tang Xiu tercengang dan menatap Han Qingwu dengan tidak percaya. Dia bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Saya juga tidak tahu. Sejak terakhir kali gambar-gambar itu muncul di kepala saya lagi, saya merasa seperti ada arus hangat yang mengalir di dalam tubuh saya, dan saya bisa mengendalikannya. Setelah melihat beberapa gambar tertentu, saya kemudian belajar melepaskan arus hangat itu, sehingga saya bisa mengendalikan beberapa hal. Namun, ada masalah lain dengan tubuh saya. Tepat saat dia selesai bicara, dia memukulkan tangannya ke kaca tempered di meja kopi, menyebabkan kaca itu retak dengan telapak tangannya sebagai pusatnya. Bang! Meja kopi hancur, berserakan di lantai. Tang Xiu tiba-tiba berdiri. Tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa nyanyian dan permainan sitarnya di pesta penyambutan mahasiswa baru Universitas Shanghai akan menyebabkan begitu banyak perubahan yang mencengangkan pada Han Qingwu. Cara yang baru saja ia tunjukkan bukanlah cara yang dapat dilakukan oleh orang normal. Berikan pergelangan tanganmu padaku, kata Tang Xiu dengan suara berat. Tanpa ragu, Han Qingwu mengulurkan pergelangan tangannya. Tang Xiu memeriksa denyut nadinya. Sambil merasakannya, ia melepaskan indera spiritualnya ke dalam tubuh Han Qingwu. Setelah mengamati, ia memang menemukan qi yang melimpah mengalir di dalam meridian Han Qingwu. Namun ia bersirkulasi secara sukarela, dan rute sirkulasinya mirip dengan rute dasar dalam teknik kultivasi. Ini adalah rute tingkat pertama dari seni mendalam 9S. Mulut Tang Xiu berkedut, lalu ia melepaskan pergelangan tangan Han Qingwu sebelum duduk kembali di sofa. Melalui pengamatannya, ia telah memastikan bahwa apa yang dipelajari Han Qingwu benar-benar merupakan teknik kultivasi terbaik yang pernah dipraktikkan Su Qingcheng di dunia abadi selama waktu itu. Ialah yang telah memberikan teknik kultivasi ini kepada Su Qingcheng. Sampai sekarang, karena ki primordial sejati di dalam tubuh Han Qingwu secara otomatis bersirkulasi sesuai dengan jalur seni mendalam 9S tingkat pertama, hal itu tidak hanya membuatnya mampu menampilkan kemampuan untuk mengendalikan objek, tetapi juga mengubah sistemnya. Oleh karena itu, dia mampu menghancurkan meja kopi kaca tempered menjadi berkeping-keping hanya dengan sedikit pukulan tangannya. Sambil duduk bersandar di kursinya, mata Han Qingwu menatap tajam ke arah Tang Xiu, seraya bertanya. Katakan padaku, apa sebenarnya ini? Meskipun aku bisa merasakan bahwa perubahan fisik yang terjadi padaku bukanlah hal yang buruk, namun aku masih merasa cemas dan khawatir. Yang paling ingin ku ketahui bukanlah perubahan pada tubuhmu, tetapi pikiranmu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Beberapa hal dapat langsung diselesaikan jika kau dapat memulihkan ingatanmu sepenuhnya. Namun, aku dapat memberimu lebih banyak waktu sehingga kau dapat memulihkannya secara perlahan. Aku yakin suatu hari, cepat atau lambat, kau akan mengingat semuanya. Han Qingwu yang tercengang mengernyitkan alisnya dan bertanya. Memulihkan ingatanku? Kamu bilang bahwa gambar-gambar membingungkan di dalam pikiranku adalah ingatanku? Kau akan tahu sendiri nanti apakah itu ingatanmu atau bukan. Begini, yang bisa kukatakan padamu adalah perubahan fisik yang terjadi padamu tidak akan membahayakanmu, malah akan menguntungkanmu. Kau bisa tenang saja, kata Tang Xiu enteng. Tang Xiu, jangan berani-berani membodohiku, kata Han Qingwu. Ekspresi Tang Xiu berubah dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana aku bisa membodohimu, ya? Perubahan yang terjadi pada tubuhmu adalah masalahmu, sejak awal. Apa hubungannya denganku? Kalau begitu, kau datang ke tempatku larut malam untuk mencariku, menanyakan beberapa pertanyaan, dan aku baru saja menjawab semuanya. Dan kau masih menanyaiku sekarang? Aku tidak mengerti. Kenapa kau menyembunyikan hal-hal yang paling penting? Tanya Han Qingwu. Namun, yang kuyakinkan adalah kau juga bukan orang biasa. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk pulih dari keterkejutanmu secepat itu setelah kau tiba-tiba melihat kemampuan spesialku. Bahkan setelah kau memeriksa denyut nadiku, kau yakin bahwa perubahan fisik yang terjadi padaku adalah hal yang baik. Bab 492, sebuah upaya untuk. Meskipun emosinya bergejolak,
Tang Xiu tetap tenang di permukaan. Dia melihat ekspresi serius di wajah Han Qingwu dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah aku orang biasa atau bukan, itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Han Qingwu, aku masih ingat mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah kamu dan aku adalah aku, bukan? Aku harap kita bisa menjaga jarak tertentu di antara kita berdua. Tapi kenapa? Han Qingwu tiba-tiba berdiri. Ada kemarahan di wajah cantiknya. Dia tidak tahu mengapa hatinya terasa sakit setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Xiu. Tidak apa-apa. Hanya saja aku menganggapmu sebagai guruku. Ada kesenjangan generasi di antara kita. Selain itu, ada juga beberapa preseden karena itu. Karena kita sudah pernah bertemu saat aku masih menjadi muridmu dan kamu adalah guru yang bertanggung jawab di kelasku di masa lalu, yang telah menyebabkan begitu banyak gosip dan fitnah akhir-akhir ini. Jadi aku tidak ingin kita terlalu dekat dan disalahpahami oleh orang lain. Sambil menatap tajam ke arah Tang Xiu, Han Qingwu berkata dengan keras. Aku seorang wanita, tapi aku tidak takut. Kamu seorang pria, jadi apa sebenarnya yang kamu takutkan? Siapapun yang salah paham, biarkan saja mereka salah paham. Bahkan jika kita hidup bersama tanpa menikah, siapa yang peduli tentang itu? Anda buat keputusan. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun, Tang Xiu tidak pernah bermimpi bahwa Han Qingwu bisa mengatakan hal seperti itu. Melihat ekspresi marahnya, dia segera bangkit dan berkata, Guru Han, kita semua sudah dewasa. Kita perlu melihat semuanya dengan kepala jernih di sini. Bahkan jika Anda tidak mempertimbangkan saya yakin bahwa saya memiliki hak untuk berbicara untuk diri saya sendiri, bukan begitu? Jika kita terlalu dekat, itu akan memengaruhi saya dan perasaan saya terhadap pacar saya. Anda juga melihatnya datang ke tempat saya untuk menginap di sini, bukan? Dia tidak mengatakan apapun meskipun Anda datang ke sini larut malam, namun saya cukup yakin bahwa dia pasti kesal dan merasa jengkel karenanya. Kamu, pacarmu? Han Qingwu bergumam sambil melirik tak percaya ke koridor tempat Mu Wanying baru saja menghilang beberapa saat yang lalu. Ya, Mu Wanying adalah pacarku. Tang Xiu menguatkan hatinya sambil mengangguk. Jangan bilang kau tidak mengerti. Dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sini bersamaku jika dia bukan pacarku? Hanya saja kami tidak ingin mengungkapkannya kepada siapapun. Tapi sekarang, kau memaksaku untuk mengatakan itu, jadi aku hanya bisa terus terang dan jujur padamu. Han Qingwu mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya secara tiba-tiba. Di tengah perasaan kehilangan itu, ada juga rasa sakit yang menusuk yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku mengerti. Dia berbalik dan pergi. Ekspresinya tampak sangat kosong saat dia berjalan pergi. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, sampai-sampai dia tidak membawa mobilnya yang diparkir di luar halaman, dan hanya berjalan pergi dengan kepala pusing. Tang Xiu mengikutinya dari belakang, meskipun diam-diam. Setelah berjalan keluar dari halaman, dia memperhatikan punggungnya yang semakin kurus, dan diam-diam mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa Han Qingwu adalah Su Qingcheng, karena kenangan ketika dia disergap di dunia abadi adalah sesuatu yang mustahil untuk dilupakannya. Oleh karena itu, apa yang ia rasakan terhadap Han Qingwu sangat rumit. Rasa syukur, benci, kehilangan, dan berbagai macam emosi membanjiri hatinya. Rasanya semua jenis emosi terus-menerus muncul dan bergolak di dalam dirinya. Guru, apakah Anda bertengkar atau semacamnya? Chen Zizong diam-diam datang ke sisi Tang Xiu, menatap punggung Han Qingwu dengan ekspresi agak kasihan. Tang Xiu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah punggung Han Qingwu menghilang di sudut terjauh, dia mendesah. Beberapa keluhan dan kebencian sangatlah rumit. Ikuti dia. Jangan biarkan dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Baiklah. Meskipun menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk mencampuri masalah emosional Tang Xiu, Chen Zizong tetap melaksanakan perintahnya dan segera kembali ke halaman. Ia mengambil mantelnya dan mengenakannya, lalu melangkah ke arah tempat Han Qingwu baru saja pergi. Adapun Tang Xiu, dia kembali ke ruang tamu dan mendapati Mu Wanying telah keluar dari kamarnya. Dia sekarang sedang duduk di sofa, tanpa sedang memikirkan sesuatu, namun tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Jika sebelumnya, Tang Xiu mungkin akan menanyakannya kepadanya, tetapi sekarang dia tidak ingin menanyakan apapun padanya, dan hanya ingin kembali ke kamarnya untuk menenangkan pikirannya.
Aku sudah bilang padamu sejak lama bahwa dia menyukaimu, Tang Xiu. Suara Mu Wanying tiba-tiba terdengar di belakang Tang Xiu. Langkah Tang Xiu terhenti saat dia menoleh ke arah Mu Wanying yang kini berdiri, dan dengan tenang menjawab. Maaf karena menggunakan namamu sebagai pacarku tadi. Aku hanya perlu menyingkirkan Han Qingwu dariku. Mengapa kau melakukan itu? Seharusnya tidak perlu, kan? Tanya Mu Wanying sambil tersenyum pahit. Meskipun aku tidak berharap kau bisa bersama dengan Han Qingwu, namun menggunakan alasan ini untuk menolaknya akan sangat menyakitinya. Ada yang pernah kudengar sebelumnya, bahwa perasaan rumit antara dua orang sebaiknya terus-menerus dipotong, karena akan lebih baik memotong simpul yang kusut dengan pisau tajam dan mengakhiri faktor emosional yang rumit. Aku punya kehidupanku sendiri dan dia punya kehidupannya sendiri. Jadi aku menunggunya menemukan suaminya, dan kemudian aku juga akan membangun keluargaku sendiri, sehingga kita berdua bisa, dan akan melupakan keberadaan satu sama lain. Tahukah kau hal yang paling menakutkan di dunia ini? Kata Tang Xiu acuh tak acuh. Ada apa? Tanya Mu Wanying. Sudah waktunya. Waktu dapat menyembuhkan dan menghapus semua luka, tetapi waktu juga dapat membuat seseorang melupakan banyak hal, jawab Tang Xiu. Waktu? Mu Wanying menggelengkan kepalanya. Jika orang bisa hidup selama 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun, aku mungkin bisa menerima pendapatmu. Namun, rentang hidup manusia paling lama hanya 100 tahun. Bahkan untuk beberapa perasaan yang terukir terlalu dalam di tulang dan terukir dalam hati mereka, perjalanan waktu tidak akan cukup untuk menghapusnya, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Di dalam hati mereka, rasa sakit itu akan diingat selamanya, dan cinta mereka akan selalu terkubur dalam-dalam. Tang Xiu terdiam. Dia tahu bahwa Mu Wanying benar. Kata-kata hebat dan hebat yang baru saja dia ucapkan hanya untuk meyakinkan dirinya sendiri agar melupakan Han Qingwu. Namun bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Tiba-tiba, ia merasa agak konyol dan menggelikan, karena mengira bahwa ide menipu dirinya sendiri akan benar-benar terlintas dalam benaknya. Melihat dirinya di cermin sekarang, ia menyadari bahwa bahkan jika ia memiliki niat untuk hidup sesuai keinginannya, sekarang tampaknya itu akan terlalu sulit. Sambil menatap Tang Xiu yang terdiam, senyum yang mempesona tiba-tiba muncul di wajah cantik Mu Wanying. Dia melangkah maju dengan ringan dan berkata sambil tersenyum. Tang Xiu, kamu adalah orang yang paling disukai surga di hatiku. Pria paling luar biasa yang pernah kutemui. Aku benar-benar ingin mengambil kesempatan ini ketika kamu sedang dalam kondisi mental yang paling tidak stabil untuk masuk ke dalam hatimu. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik yang pernah kumiliki dalam hidupku. Bagaimana? Jadilah priaku, dan aku akan menjadi wanitamu. Jika kamu mau, bagaimana kalau kita membuat surat nikah besok? Hah? Kamu demam atau apa? Tang Xiu tidak ingin menguraikan lebih lanjut mengenai topik ini, dia sengaja mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi Mu Wanying dan berkata sambil tersenyum. Mu Wanying tersenyum tipis. Seolah-olah telah mengalahkan tebakan Tang Xiu, dia tetap melanjutkan. Jangan coba-coba mengalihkan topik, ya? Aku tidak demam, aku sangat sehat dan waras. Aku tahu kamu agak tidak berdaya karena kamu tidak ingin terlibat dengan begitu banyak wanita yang luar biasa. Jika kamu menikah denganku, kamu akan punya alasan untuk membenarkan dirimu kepada mereka. Jadi mengapa tidak melakukannya? Senyum di wajah Tang Xiu perlahan memudar. Dia menatap wajah Mu Wanying yang sangat cantik saat dia melangkah mundur dan menggelengkan kepalanya. Maaf. Aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku kepadamu. Kita bisa kesampingkan dulu masalah sentimental itu. Aku percaya bahwa selama aku bisa memiliki tubuhmu, cepat atau lambat aku juga bisa memiliki hatimu, kata Mu Wanying. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memiliki hatiku jika kamu dapat memiliki tubuhku? Tang Xiu menggelengkan kepalanya sekali lagi. Mungkin tidak, tapi bagaimana aku bisa tahu kalau aku tidak mencobanya? Kata Mu Wanying. Jika aku menang, maka kau akan menjadi milikku sepenuhnya. Dan jika aku kalah, aku akan tetap mengakuinya, apapun yang terjadi. Tang Xiu berbalik dan menaiki tangga, hanya meninggalkan beberapa patah kata untuk Mu Wanying. Aku rasa kau tidak perlu mencobanya lagi, karena seseorang telah menguasai tubuhku, meskipun tidak memiliki hatiku. Masalah yang menggerogoti hatiku masih tidak dapat dilepaskan, dan bahkan jika ada lebih banyak orang yang mengetuk pintuku, aku tetap tidak dapat memberikan hatiku kepada mereka. Mu Wanying terpaku dan tercengang. Semua yang diucapkannya malam ini semuanya berasal dari lubuk hatinya,
Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu tiba-tiba akan memberinya jawaban seperti itu. Siapa itu? Dia benar-benar ingin tahu siapa wanita itu. Dia merasa sedikit iri terhadap wanita yang bisa mendapatkan tubuh Tang Xiu, meskipun dia tidak bisa mendapatkan hatinya. Malam ini, Mu Wanying terserang insomnia. Begitu pula Han Qingwu. Sedangkan Han Qingwu yang tampak seperti kehilangan akal sehatnya, berjalan tanpa tujuan dan dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Baru setelah hampir tertabrak mobil di jalan masuk, dia tersadar kembali, karena diselamatkan oleh Chen Zizong yang datang menyelamatkannya. Setelah kembali ke tempatnya, Han Qingwu berendam dalam bak mandi untuk waktu yang sangat lama, namun ia seperti diselimuti oleh bola ki kematian. Kemudian, masih tampak kosong dan bingung, ia merangkak keluar dari bak mandi, mengenakan piyama, dan membaringkan dirinya di tempat tidur dengan mata terbuka hingga fajar. Keesokan paginya, Tang Xiu pergi ke kampus. Setelah bertukar beberapa buku di perpustakaan, ia mengobrol dengan Yu Kai, Su Chao, dan beberapa orang lainnya, lalu menelepon Chen Zizong untuk memulai perjalanannya kembali ke Star City. Di Southgate Town. Bau harum tercium di hidung Tang Xiu saat dia memasuki rumah, menyebabkan hatinya menjadi sangat tenang saat ini. Seorang ibu adalah eksistensi yang sungguh wajib dimiliki sebuah keluarga. Selama 10.000 tahun ia hidup di dunia abadi, ia selalu bermimpi untuk pulang kampung, ingin mencium harum makanan yang dibuat oleh ibunya setelah ia berjuang di dunia luar. Saat itu, ia selalu ingin melihat kembali sosok yang sudah dikenalnya itu, dan melihat wajah mudanya yang abadi. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia benar-benar menggelikan karena perasaan kacau seperti itu memengaruhinya. Tidak peduli apa yang telah ia alami di masa lalu, ia telah kembali ke kampung halaman sekarang dan benar-benar hidup di dunia yang sama dengan ibunya. Xiu'er, di mana barang bawaanmu? Tanya Tang Yunde sambil tersenyum tipis sambil berjalan menuruni tangga, sambil melihat ke arah Tang Xiu yang kembali dengan tangan hampa. Sampai sekarang, Tang Xiu tidak ingin memberitahunya tentang masalah cincin spasial, jadi dia dengan santai mengarang alasan. Meskipun demikian, dia sebenarnya merasa hangat di dalam. Saat itu, tidak pernah memiliki kesempatan untuk merasakan cinta seorang ayah juga merupakan salah satu penyesalannya. Namun sekarang, dia tidak hanya dapat kembali ke sisi ibunya setelah dia kembali, penyesalan itu juga dibuat oleh cinta ayahnya. Ini semua adalah alasan mengapa dia merasa hangat di dalam. Ayah, di mana ibu? Dia sedang memasak di dapur. Kami tahu kamu akan kembali, dan dia menolak semua yang aku katakan padanya meskipun aku sudah mengatakan padanya bahwa aku akan mengurusnya, kata Tang Yunde sambil tersenyum. Tang Xiu tersenyum dan berjalan ke pintu dapur. Di sana, dia melihat punggung ibunya yang sibuk, Su Lingyun. Seolah-olah mendengar suara langkah kakinya, Su Lingyun menoleh ke arahnya. Xiu'er, kamu sudah kembali. Cuci tanganmu. Aku akan segera menggoreng hidangan untukmu. Baiklah, Bu. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum, lalu berbalik ke arah kamar mandi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Makan malam itu hanya dihadiri oleh keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang, tetapi suasananya harmonis dan dipenuhi dengan kegembiraan. Suasana seperti ini tidak hanya memenuhi hati Tang Xiu dengan kehangatan, bahkan Su Lingyun yang mengingat hari-hari terakhir pun terpengaruh. Beberapa momen tertentu membuat matanya memerah, tetapi senyum di wajahnya sangat mempesona. Bab 493, Tata Letak. Tanggal 11 adalah hari yang sangat penting dan matahari bersinar cerah, sementara suasananya tampak dipenuhi dengan suasana hati yang ceria dan gembira. Setelah Tang Xiu meninggalkan kota gerbang selatan, ia langsung menuju markas besar umum Magnificent Tang Corp. Namun, ia benar-benar tidak berdaya, karena keempat penjaga keamanan di pintu masuk sama sekali tidak mengenalinya. Tuan, Anda tidak bisa masuk tanpa kartu yang berfungsi. Jika Anda benar-benar mencari seseorang di sini, silakan hubungi orang itu dan biarkan dia keluar untuk menjemput Anda. Anda bisa masuk ke dalam setelah mendaftar. Saya harap Anda bisa bekerja sama dan membantu kami melakukan pekerjaan kami, Tuan, kata seorang penjaga keamanan setengah baya, yang berdiri tegak dengan ekspresi serius di wajahnya yang datar. Ini mungkin kedua kalinya aku dicegat di depan pintu perusahaanku sendiri. Bagaimanapun, aku tidak akan mempersulitmu karena kau begitu berdedikasi pada tugasmu. Aku akan menelepon Kang Xia dan membiarkannya berbicara denganmu, kata Tang Xiu sambil tersenyum masam. Kang Xia? Manajer umum? Keempat penjaga keamanan itu tampak terkejut. Tiba-tiba,
mereka menyadari apa yang baru saja dikatakan Tang Xiu. Tempat ini adalah perusahaannya sendiri. Tang Xiu menelepon Kang Xia, mengatakan bahwa dia dihentikan di pintu masuk. Di tengah tawa Kang Xia, dia memberikan telepon itu kepada petugas keamanan di depannya. Beberapa saat kemudian, ekspresi penjaga keamanan itu berubah menjadi kaget, lalu mengangguk berulang kali. Setelah itu, dia mengembalikan ponsel itu kepada Tang Xiu dengan sikap hormat dan berkata, "Bos, mohon maafkan kami. Kami tidak tahu siapa Anda sebelumnya." Tang Xiu menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kamu mengizinkanku masuk tanpa mengetahui siapa aku, maka aku akan meragukan kemampuan dan profesionalismu. Teruslah bekerja dengan baik dan Magnificent Tang Corporation pasti akan memperlakukanmu dengan adil." Setelah mengatakan itu, dia melangkah masuk di bawah tatapan penuh semangat dari para penjaga keamanan. Bangunan dan area bisnis itu sekarang sepenuhnya menjadi milik Magnificent Tang Corp. Sebagai kantor pusatnya, namun Tang Xiu tidak tahu metode apa yang digunakan Kang Xia. Dia juga tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskannya. Singkatnya, semua perusahaan yang awalnya ditempatkan di gedung ini telah dipindahkan. "Bagaimana, bos? Bagaimana rasanya tidak diizinkan memasuki gedung sendiri?" Tepat saat Tang Xiu keluar dari lift, dia melihat Kang Xia di luar, tersenyum dan tampak bahagia. Ada juga Andi bersamanya, yang matanya sangat cerah. Namun, komentar Kang Xia membuat Tang Xiu tersenyum kecut sekali lagi. Tak lama kemudian, ketiganya datang ke kantor manajer umum. Setelah Kang Xia menyerahkan kursinya kepada Tang Xiu, dia meletakkan setumpuk dokumen di atas meja dan berkata, "Bos, beberapa dokumen ini berisi informasi tentang kondisi keuangan Magnificent Tang Corp sejak kami mulai menghasilkan laba. Beberapa lainnya adalah tentang pasukan yang telah mengirim tim investigasi mereka yang ditujukan ke Magnificent Tang Corp. Silakan lihat dokumen-dokumen itu terlebih dahulu, baru kita bahas." Mengangguk sebagai jawaban, Tang Xiu lalu menunjuk ke sofa di sudut dan berkata, "Silakan tunggu aku di sana. Aku akan membacanya terlebih dahulu." Setelah 2 jam penuh, Tang Xiu telah selesai membaca semua informasi yang diberikan Kang Xia kepadanya. Dia bangkit dan berjalan ke sofa di depan Kang Xia dan Andi, lalu duduk. Setelah menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya, dia berkata, "Pendapatan perusahaan kami cukup bagus. Saat ini kantong kami dapat dianggap cukup banyak. Bagaimanapun, ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahuku. Itu tentang puluhan perusahaan yang dulu ditempatkan di gedung ini. Apa cara yang kau gunakan untuk mengeluarkan mereka?" "Baiklah, singkatnya, keuntungan adalah motif utama," kata Kang Xia sambil terkekeh. "Semua orang datang karena keuntungan dan kemakmuran, dan juga secara umum diyakini bahwa motif lain dari tindakan orang dalam banyak kasus adalah untuk mencari reputasi dan sejenisnya. Jadi, dalam kasus ini, keuntungan, koneksi pribadi, dan keadaan memainkan perannya. Saya menawarkan mereka setumpuk nektar dewa. Itulah yang membuat mereka bersedia pindah." Sambil mengacungkan jempol, Tang Xiu memuji. "Membuatmu bekerja untukku dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan adalah pilihan yang benar. Bagaimanapun, jangan bicarakan masalah keuangan sekarang. Aku sudah membaca semua informasi tentang kekuatan yang menentang perusahaan kita. Mulai malam ini, akan ada sekelompok ahli yang datang ke Star City. Aku perlu membuat beberapa pengaturan, dan kemudian menyelesaikan semua orang itu." "Bagaimana kamu akan menyelesaikannya?" tanya Kang Xia ragu. "Aku akan membuat mereka lenyap dari dunia ini," kata Tang Xiu ringan. "Apakah kau akan membunuh mereka semua, bos?" tanya Kang Xia cepat, terkejut. "Tidak, membunuh mereka bukanlah ide yang bagus," kata Tang Xiu sambil menggelengkan kepalanya. "Aku sedang bersiap untuk mengemasi mereka dan mengirim mereka ke luar negeri dan diam-diam menyuruh mereka bekerja di area pertambangan di Afrika selama beberapa tahun. Kita baru akan membiarkan mereka pergi beberapa tahun kemudian, setelah Magnificent Tang Corp memiliki banyak kekuatan dan modal. Ketika saat itu tiba, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita lagi." "Menurutku ini bukan ide yang bagus." Kang Xia ragu-ragu. "Lagi pula, jika kita hanya menangkap satu kelompok, yang lain akan terus menyerang kita. Metode ini hanyalah solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Karena itu, seperti yang kukatakan, aku harus mengatur sesuatu terlebih dahulu.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa seekor rubah dapat mengambil dan meminjam kekuatan dan keagungan seekor harimau. Kau seharusnya mengerti itu, kan? Jika kekuatan-kekuatan ini berpikir bahwa kita telah melibatkan negara, apakah mereka masih berani untuk terus bertindak begitu merajalela? Di sisi lain, produk-produk kita juga akan diekspor ke luar negeri di masa depan, jadi aku juga harus menyiapkan beberapa persiapan terlebih dahulu. Siapapun yang berani menyentuh Magnificent Tank Corp akan harus menanggung konsekuensi yang serius, terlepas dari siapa mereka. Dengan tatapan penuh pertimbangan, Kang Xia mengangguk dan tersenyum. Baiklah. Aku cukup lega karena kau yang menangani masalah ini, bos. Jangan menyanjungku, oke? Tang Xiu terkekeh. Untuk saat ini, segera beritahu semua eksekutif puncak perusahaan kita bahwa sindikat mafia Italia, klan Cubo, dan grup Browns Amerika Serikat telah mencoba membeli mereka. Aku perlu berbicara dengan mereka. Kang Xia mematuhi instruksi itu dan segera mengeluarkan teleponnya. Beberapa menit kemudian, 4 pria dan wanita parubaya datang ke kantor manajer umum. Ketika mereka melihat Tang Xiu di sana, mata mereka langsung berbinar dan berubah menjadi bersemangat. Sebelumnya, para eksekutif puncak ini merasa gelisah dan tidak tenang di dalam hati, takut pada orang-orang yang telah mencoba membeli mereka. Namun mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dari perusahaan tentang bagaimana menanggapinya. Namun sekarang, karena bos itu sendiri tiba-tiba muncul, jelas bahwa dia akan bertindak untuk menyelesaikan masalah ini. Bos, sapa keempat orang itu dengan hormat. Saya ingat kalian semua. Selain Supervisor Yusasha, kalian bertiga juga menghadiri pesta perayaan Magnificent Tank Corp. Waktu itu kalian semua juga berjuang melawan para pembuat onar itu. Untuk kasus kali ini, saya juga belajar dari Kang Xia bahwa kalian semua telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menanggapi masalah tersebut. Itu hebat. Saya sangat senang memiliki eksekutif senior yang berdedikasi seperti kalian semua. Mendengar Tang Xiu memanggil namanya, Yu Sasha tersenyum dan berkata, Aku ikut bertarung waktu itu, bos. Aku menggunakan botol anggur untuk menghancurkan mereka. Tang Xiu tertawa. Kau hebat. Bagaimanapun, ada tugas penting yang ingin kuberikan padamu. Aku hanya tidak tahu apakah kau berani menerimanya. Tugas apa ini, bos? Tanya Yusasha penasaran. Aku akan memberimu setumpuk informasi untuk dijual kepada orang-orang itu. Setelah kamu mendapatkan uangnya, beritahu mereka bahwa beberapa orang dari Departemen Khusus Negara sedang mengincar mereka, jadi mereka harus segera pergi setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, kata Tang Xiu. Keempat eksekutif itu saling bertukar pandang dengan cemas. Tak satu pun dari mereka mengerti mengapa Tang Xiu merencanakan hal seperti itu. Melihat kebingungan mereka, Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, Tenang saja. Informasi itu palsu, tujuan utamanya adalah membuat mereka bingung. Selain itu, saya ingin mereka menyebarkan berita ke tanah air mereka bahwa Departemen Khusus Negara kita terlibat dalam masalah ini. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti mereka, bos? Tanya Yusasha. Jika mereka menemukan bahwa informasi itu palsu, bukankah mereka akan marah dan membalas dendam kepada kita? Saya punya rencana, mereka tidak akan pernah membalas. Saya datang kali ini untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan semuanya berakhir di sini, sehingga Magnificent Tank Corp dapat memasuki jalur pengembangannya lebih cepat. Kami akan melakukannya, bos. Kata seorang eksekutif pria parubaya dengan serius. Berapapun harga yang Anda bayar untuk informasi ini, semua uangnya akan menjadi milik Anda. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Benar-benar? Keempat orang itu tampak terkejut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa manusia rela mati demi kekayaan, seperti halnya burung rela mati demi makanan. Orang-orang yang berusaha membeli mereka telah menawar dengan jumlah uang yang sangat besar. Jadi mereka benar-benar bersedia mengambil risiko jika uang itu menjadi milik mereka. Terlebih lagi, itu bukanlah pengkhianatan dan hanya cara untuk menghadapi musuh. Dengan demikian, mereka tidak akan memiliki beban psikologis atau rasa bersalah dalam melakukannya. Pada siang hari, di dalam ruang tamu tertentu di aula makan Long di Star City, dua orang eksekutif klan Cubo berdiri dengan tenang di depan jendela, mengamati pergerakan di luar ruangan. Ada juga 4 pria kekar berjas hitam berdiri di kedua sisi pintu dengan ekspresi serius di wajah mereka, tampak seperti sepasang pengawal. Kakak, apakah menurutmu supervisor dari Magnificent Tank Corp benar-benar akan menjual formula nektar dewa kepada kita?
Hanya tersisa 5 menit sebelum janji temu, tetapi dia belum muncul sampai sekarang. Alessandro mengerutkan alisnya dalam-dalam sambil matanya terus mengamati pintu masuk di bawah. Ashburford tersenyum muram. Dia pasti tahu betapa menakutkannya kita. Sekarang dia sudah berjanji untuk bekerja sama dengan kita, aku yakin dia akan membawa apa yang kita inginkan. Bagaimana kalau dia menipu kita dan memberikan yang palsu? Kita mendapatkan formula untuk nektar dewa, tetapi kita tidak dapat memverifikasi keaslian formula itu sama sekali, kata Alessandro dengan ekspresi ragu. Dia tidak akan pernah berani, kata Ashburford. Orang Cina punya pepatah yang mengatakan bahwa seseorang harus melakukan atau memberikan sesuatu sebagai imbalan atas uang yang telah diterima. Sekarang setelah dia berani menerima uang kita, dia tidak akan pernah berani menjual barang palsu. Dia tidak sanggup menghadapi kemarahan kita. Kecuali dia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Alessandro mengangguk. Kau benar. Kami, klan Chubo, selalu menjadi pihak yang menindas pihak lain. Bukan sebaliknya. Siapapun yang berani menipu orang-orang kami hanya akan memiliki satu nasib, kematian. Namun, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Wanita itu menolak tawaran kami sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran sekarang? Orang rela mati demi uang seperti burung rela mati demi makanan, kata Ashburford sambil mencibir. Dia mungkin agak malu-malu, tetapi dia berubah pikiran setelah mempertimbangkannya selama beberapa hari. Selain itu, jumlah uang yang kami janjikan cukup baginya untuk bepergian ke kota manapun di dunia. Cukup untuk menikmati kehidupan yang nyaman seumur hidupnya, loh. Ya, itu masuk akal. Oh, dia datang. Alessandro tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk di bawah sambil matanya berbinar. Aku juga melihatnya. Orang-orang kita sudah menunggunya dan akan membawanya ke sini. Siapkan uangnya sekarang. Kita akan mentransfernya ke rekeningnya setelah kita mendapatkan formulanya. Aku sangat yakin dia akan pergi ke suatu tempat yang jauh dan terpencil setelah dia mendapatkan uangnya. Para bajingan sialan dari Magnificent Tank Corp itu pasti akan bingung, karena mereka tidak akan pernah menyangka bahwa formula nektar dewa mereka benar-benar jatuh ke tangan kita, kata Ashburford. Alessandro tertawa. Jika komposisi dalam formula ini memungkinkan kita untuk menyeduh dan memproduksi nektar dewa, klan kita pasti akan sangat diuntungkan. Saat itu, kampanyemu untuk menjadi bapak baptis klan kita akan mudah, kakak. Bab 494, Variabel. Senyum bahagia tersungging di wajah Ashburford yang kasar. Ia sudah membayangkan apa yang akan dilakukannya saat ia menjadi ayah baptis klan. Dahulu kala, klan mereka menguasai banyak bisnis abu-abu di Italia, termasuk bisnis yang berisiko. Dalam beberapa tahun terakhir, karena keinginan ayahnya untuk mengurangi jumlah bisnis abu-abu, mereka mulai berinvestasi besar-besaran pada bisnis yang jujur. Oleh karena itu, setelah mereka menilai nektar dewa yang disebut-sebut sebagai anggur terbaik di dunia melalui saluran khusus, mereka segera memutuskan untuk menghubungi Magnificent Tank Corp dalam upaya untuk mendapatkan hak eksklusif untuk menjualnya di pasar Italia. Namun, hasilnya membuat mereka kecewa, karena Magnificent Tank Corp sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Hal itu membuat mereka tidak punya pilihan lain, karena perintah ayahnya sama saja dengan perintah kekaisaran. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan formula nektar dewa dengan cara apapun. Karena Magnificent Tank Corp tidak mau bekerja sama dengan mereka sebaiknya memproduksi anggur itu sendiri. Ashburford adalah orang yang sangat cerdik, tetapi dia sombong dan angkuh. Dia bisa mencium keuntungan besar dari nektar dewa melalui angka penjualan Magnificent Tank Corp. Jika mereka bisa mendapatkan anggur ini untuk klan Chubo mereka, kekayaan klan mereka akan berlipat ganda dalam beberapa tahun, bahkan kekuatan klan mereka akan semakin meningkat. Hasil seperti itu akan membantunya dalam pencalonan diri untuk posisi ayah baptis klan. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk. Ashburford melangkah maju dan membuka pintu sendiri. Setelah melihat Yusasha berdiri di luar, senyum cerah muncul di wajahnya yang kasar, saat dia berkata dengan sopan. Selamat datang, Nona Yu. Silakan masuk. Setelah Yusasha memasuki ruangan, dia langsung membuka pembicaraan. Aku punya beberapa masalah. Formula untuk nektar dewa tidak dapat diserahkan kepadamu untuk saat ini. Namun yakinlah bahwa aku akan memberikannya kepadamu setelah kamu mentransfer uang ke rekeningku. Wajah Ashburford berubah. Meskipun dia sangat kesal, dia mencoba menahan diri dan bertanya. Bolehkah saya tahu masalah apa yang sedang terjadi?
Yu Sasha terdiam sejenak sebelum menjawab. Tadi malam, manajer umum Magnificent Tank Corp menghubungi seseorang dari Departemen Khusus Tiongkok. Dan sekarang seluruh Magnificent Tank Corp berada di bawah perlindungan negara. Jika bukan karena aku yang mendapatkan formula nektar dewa sebelumnya, aku tidak akan punya cara untuk mendapatkannya sekarang. Pemerintah Cina? Ada raut ketakutan di mata Ash Burford. Dia tahu betul situasi di Cina. Akan sangat merepotkan jika pemerintah ikut campur dalam masalah ini. Meskipun demikian, dia diam-diam bersukacita dalam hati karena keberanian dan kecerdasan Yu Sasha dengan mendapatkan formula nektar dewa lebih awal. Nona Yu, saya yakin Anda sudah tahu seperti apa keberadaan klan Cubo kita beberapa hari ini. Saya tidak ingin mengancam Anda, tetapi Anda seharusnya sudah tahu nasib siapapun yang menipu kita. Berikan saya nomor rekening Anda, saya akan memerintahkan seseorang untuk mentransfer uang kepada Anda sekarang. Setelah berpikir sejenak, Yu Sasha akhirnya memberitahu Ash Burford nomor rekeningnya dengan ekspresi tegas. Namun, rekening bank yang diberikannya bukan dari bank Cina, melainkan dari bank di Swiss. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya yang sedang duduk di depan laptop mendongak dan berbicara kepada Ash Burford. Bos, rekening bank Swiss ini baru saja disetujui, tetapi nama dan informasinya kurang lebih sama dengan miliknya. Itu langkah yang cukup cerdas, Nona Yu, kata Ash Burford sambil tertawa. Bank Swiss mungkin mengungkapkan beberapa informasi yang berkaitan dengan klien mereka, tetapi sebagian besar tetap dirahasiakan. Bagaimanapun, kami baru saja mentransfer uang ke rekening ini. Mustahil bagi orang lain untuk mengetahui bahwa Anda tiba-tiba memiliki sejumlah besar uang di rekening Anda. Bahkan jika Anda terus bekerja untuk Magnificent Tank Corp, tidak akan ada bahaya sama sekali jika Anda tetap menjaga sepatu Anda tetap kering. Terlepas dari itu, kami, orang Tiongkok punya pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik membuat kapal yang bisa bertahan sepanjang masa, jawab Yu Sasha. Sambil mengacungkan jempolnya, Ash Burford lalu menoleh dan berkata, transfer uang itu padanya. Oke. Pria parubaya yang duduk di depan laptop itu segera memasukkan serangkaian nomor rekening, lalu memulai proses transfer melalui perbankan online. 2 menit kemudian, $10 juta Amerika telah ditransfer ke rekening Yu Sasha. Nona Yu, uangnya sudah ditransfer ke Anda. Kapan Anda akan memberi saya formula nektar dewa? Tanya Ash Burford. Saya mengambil risiko besar untuk datang ke sini hari ini. Itu juga tidak mudah bagi saya, karena para eksekutif puncak perusahaan saya diawasi oleh orang-orang dari Departemen Khusus Negara. Oleh karena itu, pertemuan di siang hari tidak akan berhasil. Namun, saya akan berada di distrik Lama River Street Star City pada pukul 12 malam ini. Saya akan menunggu di pintu masuk supermarket dengan formula nektar dewa. Ash Burford mengangguk. Apa kau keberatan jika aku mengirim orang untuk mengikutimu secara diam-diam? Lagi pula, kami sudah memberimu $10 juta Amerika. Akan sangat merepotkan bagi kami jika kau melarikan diri, kau tahu. Silakan ikuti aku jika kau mau, kata Sasha enteng. Tapi aku harus memperingatkanmu. Begitu aku kembali ke Magnificent Tank Corp, aku mungkin akan diawasi ketat oleh pejabat Tiongkok. Sebaiknya jangan kirim orang untuk mengikutiku jika kau tidak ingin dirimu terbongkar. Mengerti. Saya tahu situasinya dan apa yang harus dilakukan, kata Ash Burford. Yu Sasha tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Dia langsung meninggalkan ruangan dan menghilang dengan cepat di pintu masuk ruang makan Long. Sementara itu, kejadian serupa juga terjadi di Hotel Bintang 5 lain yang berjarak 10 km dari sana. Hanya saja, pembeli kali ini bukan klan Cubo, melainkan penanggung jawab Browns Group asal Amerika Serikat. Pastinya, perusahaan sekaya Browns Group itu menawar dengan harga lebih tinggi. Mereka menawar $20 juta Amerika untuk membeli formula nektar dewa, lotion perawatan kulit, dan krim penghilang bekas luka. Senja pun tiba. Di dalam bengkel mobil di River Street, distrik Lama Star City, lebih dari 100 ahli dari Aula Pesta Abadi telah tiba di sana dengan tenang. Seluruh tempat itu penuh dengan orang, namun tidak ada yang berbicara. Di antara orang-orang ini, kecuali selusin atau lebih ahli inti dari Aula Pesta Abadi, sisanya adalah anggota pinggiran. Mereka mungkin tidak sekuat ahli inti, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bos, Ti Zongkui sedang melapor. Siap menerima perintah. Ti Zongkui yang gagah berani dan kuat akhirnya tiba, saat ia berdiri di hadapan Tang Xiu dan melapor dengan hormat. Mengangguk padanya,
Tang Xiu kemudian berkata, "Misimu akan cukup sulit, karena lawanmu juga pasti sangat kuat. Tugasku adalah menangkap orang-orang dari klan Chubo, sindikat mafia Italia, dan orang-orang dari grup Browns, perusahaan Amerika Serikat, yang saat ini berada di Star City. Tangkap mereka semua dan kirim mereka ke luar negeri melalui cara khusus, lalu buang mereka ke wilayah pertambangan kita di Afrika sebagai pekerja paksa. Selain itu, kirim beberapa orang untuk mengawasi mereka di sana. Kalau mereka mencoba melarikan diri, kau bisa membunuh mereka." "Anggap saja sudah selesai, bos," kata Ti Zongkui dengan suara berat. Tang Xiu mengangguk dan mengeluarkan 2 lembar informasi. Sambil menyerahkannya kepada Ti Zongkui, dia berkata, "Ini adalah informasi tentang anggota mafia Italia di Star City, dan yang satu lagi adalah tentang orang-orang dari perusahaan Amerika Serikat, Browns Group. Semua nama yang tercantum dalam kedua dokumen ini harus ditangkap. Tentu saja, dokumen ini mungkin tidak berisi informasi tentang beberapa dari mereka jika mereka belum diselidiki. Namun, Anda harus menemukan semuanya dan menyeret mereka ke area pertambangan di Afrika." "Setuju," jawab Ti Zongkui dengan hormat. Tang Xiu melirik sekilas ke semua orang di sekitarnya, dan berkata, 20 dari kalian ikut denganku. Ada beberapa pengaturan yang perlu dilakukan secara terpisah." Seketika, 20 pria kekar kawakan berdiri di bawah komando Ti Zongkui. Setelah itu, Tang Xiu membagikan beberapa surat kepercayaan palsu yang dibuat pada sore hari dan kemudian berkata dengan nada yang dalam, "Tugas kalian sangat sederhana. Kalian semua akan menyamar sebagai orang-orang dari Departemen Khusus Negara dan akan muncul di sekitar Magnificent Tank Corp. Jika kalian bertemu orang yang mencurigakan, jangan beritahu musuh. Lihatlah foto-foto ini dan hafalkan wajah mereka. Jika keempat orang ini muncul, periksa dan interogasi mereka. Ingatlah bahwa interogasi harus sederhana dan santai. Setelah itu, biarkan mereka pergi." "Setuju?" Ke-20 orang kuat itu kemudian menghafal perintah Tang Xiu. Setelah semua persiapan dilakukan dengan baik, mereka semua menghilang dari bengkel mobil. Namun, Tang Xiu tidak pergi, tetapi berbalik dan berjalan ke sebuah ruangan di sebelah bengkel. "Apakah semuanya sudah diatur dengan benar?" tanya Kang Xia dengan wajah tersenyum. "Ya, semuanya sudah selesai," kata Tang Xiu sambil mengangguk. "Kita tunggu sampai jam 12 tepat untuk menjaring semua ikan." "Apakah kamu tidak akan mengikuti mereka?" tanya Kang Xia. "Jika aku masih harus mengikuti mereka untuk masalah sepele seperti itu, maka mereka tidak berguna." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Tenang saja. Anggota inti dari Aula Pesta Abadi ini adalah yang terbaik. Mereka pasti bisa mengatasi masalah ini dengan mudah, karena mereka sudah melakukannya berkali-kali. Namun, sekarang aku sedang memikirkan masalah lain." "Ada apa?" tanya Kang Xia bingung. "Ini tentang orang-orang dari Jepang," jawab Tang Xiu. "Ah, soal keluarga Yamamoto dari Jepang itu. Mereka memang mengirim orang, meminta kerjasama dengan Magnificent Tank Corp kita, tapi aku menolaknya," kata Kang Xia. "Namun, tidak ada pergerakan lain dari mereka sampai sekarang. Saya sudah tahu situasi di pihak mereka. Nona muda dari keluarga Yamamoto, Kuako Yamamoto, adalah seseorang di bawah saya. Dia menerima perintah 2 hari lalu, menugaskannya untuk memimpin sekelompok ahli dan datang ke Star City. Tujuan mereka sama dengan klan Chubo dan grup Browns. Mereka bersiap untuk membeli para eksekutif puncak perusahaan kami dan mencuri formula produk kami." "Oh, kapan kau menjadikan Kuako Yamamoto sebagai salah satu dari kami, bos?" tanya Kang Xia dengan heran. "Sekitar beberapa bulan yang lalu," kata Tang Xiu. "Apakah dia bisa diandalkan?" tanya Kang Xia lagi, tanpa khawatir. "Bukannya aku diskriminatif atau semacamnya, tapi orang-orangnya, aku khawatir." "Tidak, jangan khawatir. Hidupnya ada di tanganku, jadi dia tidak akan pernah berani mengkhianatiku." Tang Xiu melambaikan tangannya. "Selain itu, dia juga punya identitas lain. Dia adalah calon master sekolah pedang 1 bintang utara Jepang. Dan aku punya niat untuk mengasuh dan melatihnya dengan baik karena aku akan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengendalikan otoritas dan kekayaan beberapa organisasi di Jepang." Mengetahui Tang Xiu dengan baik, Kang Xia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia sangat yakin tentang hal itu, meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Tang Xiu. "Bos,
Karena Kuako Yamamoto adalah salah satu dari kami, lalu apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Bab 495, Memecahkan Masalah. Pengusiran Kuako Yamamoto membuatku khawatir. Jika dia kembali dengan tangan hampa, statusnya di keluarga Yamamoto akan terpengaruh. Selain itu, dia tidak hanya akan mendapatkan reputasi buruk di sekolah North Star One Blade, dia juga akan dianggap tidak kompeten, sehingga sangat memengaruhi penerimaan Yamamoto dan sekolah North Star One Blade di masa mendatang. Lalu apa yang akan kau lakukan mengenai hal itu? Tanya Kang Xia. Saya masih berpikir, tapi saya belum punya ide apapun, kata Tang Xiu. Ekspresi Kang Xia berubah saat dia berkata cepat. Bos, rencana kita itu, bukankah kita meminta beberapa orang untuk bertindak sebagai pejabat dari Departemen Khusus Negara? Karena kita harus berurusan dengan mafia Italia, klan Chubo, perusahaan Amerika Serikat, grup Brown serta beberapa kekuatan lain yang belum bertindak. Mengapa kita tidak terus bertindak sebagai pejabat pemerintah dan bergabung dalam permainan dengan Kuako Yamamoto? Bagaimana tepatnya kita melakukannya? Tanya Tang Xiu, ekspresinya berubah. Kang Xia tersenyum tipis. Jika mereka yang mencoba mengganggu kita semua musnah dan menghilang, mereka yang dibawa oleh Kuako Yamamoto pada akhirnya akan meninggalkan Tiongkok, meskipun mereka mungkin akan menderita beberapa kerugian. Kita dapat menyamar sebagai pejabat pemerintah kita untuk menyingkirkan mereka. Mata Tang Xiu berbinar. Dia bertepuk tangan dan berkata, ya, itu ide yang sangat bagus. Awalnya aku berencana untuk membiarkan Yu Sasha menyampaikan berita itu kepada klan Chubo dan grup Browns. Aku yakin mereka telah mengirim berita itu kembali ke tanah air mereka bahwa departemen khusus kita sekarang terlibat dalam masalah ini. Jika tim Jepang yang dipimpin oleh Kuako kehilangan sebagian orangnya, dan kemudian akhirnya melarikan diri, kita juga dapat menggunakan kesaksian Kuako untuk mengonfirmasi hal ini. Itu akan memainkan peran yang sangat baik dalam menghalangi musuh kita. Masalahmu sudah terpecahkan. Bagaimana kau akan memberiku hadiah, bos? Kata Kang Xia sambil tersenyum. Tang Xiu menariknya dan mencium keningnya, lalu berkata sambil tersenyum. Ini hadiahmu. Sambil melingkarkan tangannya di pinggang Tang Xiu, Kang Xia berkata, ini masih jauh dari cukup. Sudah kubilang aku ingin punya anak denganmu. Tang Xiu menatap kosong. Dia melihat ke tempat tidur di bagian paling dalam ruangan dan segera memeluknya dan melangkah ke sana. Warna-warna musim semi meluap, dan ruangan itu dipenuhi erangan tertahan. 1 jam kemudian, Tang Xiu menatap Kang Xia yang masih mengantuk, lalu mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia diam-diam mulai berpikir bagaimana membuat permainan itu lebih realistis. Waktu berlalu dengan cepat. Di dalam ruang makan keluarga Long, Ashberford sedang menghisap cerutu besar sambil menatap Alessandro setelah menutup telepon. Ada tatapan waspada di matanya saat dia berbicara dengan suara berat. Sudah dipastikan. Para pejabat pemerintah Cina memang ikut campur dalam masalah ini. Orang-orang kita telah menemukan mereka di dekat Magnificent Tang Corp. Kita perlu menelepon ayahku dan memberitahu dia tentang situasi ini. Bersambung ke episode 119. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.